Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau bersukacita di detik-detik terakhir dari 2020. Kami mau tinggalkan tahun 2020 dengan ucapan syukur, kami mau tinggalkan dengan sukacita, dan kami mau masuk tahun yang baru juga dengan ucapan syukur dan sukacita. Tuhan, mari urapi setiap kami dan hadir di dalam ibadah tutup tahun kami pada malam hari ini. Kami betul-betul exciting Tuhan. Kami mau menantikan Tuhan dan mau menantikan apa yang Tuhan mau lakukan di malam ini. Kami akan masuk tahun baru bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anugerah Tuhan cukup bagi setiap kita. Mari silakan yang mau berdiri, saudara kita berdiri dan kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Tinggalkan 2020 dengan sukacita dan damai sejahtera. Wah, luar biasa keluarganya Pak Hari. Dengan tamburin-tamburin yang ada. Yes. Amin. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Mari lambaikan tangan. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Lambaikan tanganmu. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me, for you, for you. Tunjuk kiri kanan saudara di Zoom. For you, for me, for me. Mari beri tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, kita ada di akhir daripada tahun 2020. Iya. Saudara sekalian akan beri kesaksian kedua sekalian akan mengalahkan iblis dan menceritakan kehebatan Tuhan di tahun yang berbeda tahun ini. Iya.
Saya percaya 2020 10 bulan lama ya saudara, pasti ada pertolongan Tuhan sepanjang itu. Kalau Fui dari Scranton ya. Oke, silakan. Puji Tuhan, kalau di tahun 2020 Tuhan melindungi saya, di mana pekerjaan saya walaupun banyak sekali kayak orang-orang hitam di sini gitu, tapi Tuhan masih melindungi saya gitu. Kan saya kerjanya di Philadelphia gitu kan. Terus juga puji Tuhan kalau saya masih bisa hidup sampai hari ini, dikasih nafas kehidupan. Dan saya mengucap syukur semua karena kebaikan Tuhan, bukan dari kekuatan saya sendiri. Banyak sekali kejadian yang menimpa saya, tapi yang saya tahu Tuhan itu baik buat saya. Gitu aja kesaksian saya. Amin. Puji Tuhan, mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita ya. Haleluya, haleluya. Oke, boleh ada lagi yang mau memberikan kesaksian? Silakan. Tuhan, enggak. Justru di pandemik malah saya dipromot jadi supervisor for bus driver. Haleluya. Haleluya. Ya gitu aja Bu. Ya, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Mari sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dahsyat ya. Saudara, mari kita bangkit berdiri lagi. Kita akan naikkan pujian segala puji syukur. Berapa dari saudara yang hatinya penuh ucapan syukur malam hari ini boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Amin ya. Mari kita naikkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Malam hari ini kami mau bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan. Sampai habis 2020 Engkau menyertai kami. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Nah saudara, karena lagu ini kita semua sudah hafal, mungkin gak usah dikeluarkan liriknya. Saudara kalau bisa buka, saudara masing-masing punya gallery view. Ya, saudara kalau saudara bisa buka masing-masing gallery view. Nah nanti kita menari sama-sama. Saya ajak semua bangkit berdiri ya. Dan kita menari bagi Tuhan waktu dikatakan soraklah haleluya. Ya, soraklah haleluya. Nah ini perlu berdiri nih saudara. Lah haleluya gitu ya. Nanti sama-sama. Nah kalau saudara buka gallery view jadi menarik saudara, karena saudara bisa lihat teman-teman saudara semua ikut menari ya. Mari sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yes Lord. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ibu Lili luar biasa. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Wah saya senang sama Ibu Lili dipasang signboardnya haleluya. Ibu Nungki juga luar biasa menari bagi Tuhan ya. Sekali lagi soraklah haleluya ya. Shout for joy, mari kita katakan. Shout for joy, haleluya. Hey, shout for joy, haleluya. Yes. Haleluya. Shout for joy. Oh,
for joy, haleluya. Hey, shout for joy, haleluya. Haleluya. All our praise. All our praise and glory. Nanti ayo Pak Jeffrey menari, Rachel. Kau yang layak dipuja. Pak Iwan. Come on, Ibu Novi. Kami Sembah. mau bersorak. Haleluya. Tinggikan namamu. Pak Daniel, jangan malu-malu. Mari katakan sekali lagi ya, dengan gaya. Haleluya. Sorak Ibu Ina, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Oke Santi, Aduh. pakai tamborin, puji Tuhan. Haleluya. Shout for joy. Shout for joy. Wah, Pak Richard, Haleluya. apa kabar? Shout for joy. Haleluya. Yes, Pak Richard. Haleluya. Puji Tuhan. Shout for joy. Haleluya. Ibu Arlin, ayo. Shout for joy. Bu Amin, Pak Joni. Haleluya. 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 Mari tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Haleluya. kita mau sembah Tuhan. Biarlah ini jadi penyembahan kita yang terakhir tahun 2020 dan menyenangkan hati Tuhan, jadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan Dia akan sertai kita masuk 2021. Lord, I worship you. And as I bow down on my knee, I worship you, Lord. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. Hallelujah.
For you are my everything. I worship you. For you are. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. Mari sembah Dia. Oh haleluya Lord. Syiara mala 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 mala. I worship you Lord Jesus. Haleluya. Yara mala 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 syiara. Mari sembah Dia, beri yang terbaik menutup tahun 2020 dengan penyembahan-Mu. Syiara nana yara mala 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 mala. Syiara nana. Haleluya Lord Jesus. Yara mala 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 syiara nana yara mala 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 sane. Oh Lord, we worship you. We worship you, Jesus. Kami ada di tangan-Mu Tuhan. Waktu kami memasuki tahun 2021, Engkau memegang tangan kami Tuhan. Dan kami akan berjalan bersama dengan Engkau memasuki tahun 2021. Malam hari ini kami mau katakan kepadamu, kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami ada di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Lord, I'm in your hands. Lord, I'm in your hands. Lord, I'm in your heart, in your thoughts, in your plans, never on my own. Lord, I'm in your hands. Lord, I'm in your heart, in your thoughts, in your plans, never left alone. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di
Mari saudara kalau mau bangkit berdiri, katakan Lord, I'm in your hands. Lord, I'm in your hands. Lord, I'm in your heart, in your thoughts, in your plans, never on my own. Lord, I'm in your hands. Lord, I'm in your heart, in your thoughts, in your plans, never left alone. In your thoughts, in your thoughts, in your plans, never left alone. In your thoughts, in your plans, never left alone. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami di tangan-Mu Tuhan, kami di hati-Mu Bapa. Ya terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya Lord, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Lord Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Thank you Jesus, thank you Lord, for the love you give to me, for this day you made, your amazing grace. Lord, I live by praise. Mari angkat tanganmu, katakan terima kasih buat tahun 2020 Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, for the love you give to me, for this day you made, your amazing grace. Lord, I live my praise for this day, for this day you made, your amazing grace. Lord, I live my praise. 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 Mari
Thank you Lord Jesus for the year of 2020. Tuhan, kami bersyukur apapun yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar. Shalom sekali lagi semua yang ada di tempat ini, dari Baltimore, dari Scranton, dari kota-kota yang lain. Kami bersuka cita bersama-sama. Kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan pada saat ini. Dan firman Tuhan ini disampaikan oleh Pastor Niko. Dan saudara, karena di Indonesia sudah tanggal 1, mereka sudah tahun baru. Jadi di Indonesia semua merayakan pesan ini disampaikan tanggal 1, yaitu di Indonesia. Secara serentak di Indonesia sekarang ini. Nah, kita di tempat ini tanggal 31 malam, 1 jam lagi kita akan kurang dari 1 jam kita akan menyelesaikan tahun ini. Kita dengar pesan firman Tuhan dari Pastor Niko. Setelah kita masuk ke dalam tahun yang baru, kita bersukacita bersama-sama, baru kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Oke, mari kita simak pesan firman Tuhan ini melalui Pastor Niko. Bagaimana kita berdoa sebentar saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami minta pengurapan-Mu atas hamba-Mu Pastor Niko. Urapi setiap kami di tempat ini. Kami tahu Tuhan, pesan ini yang Kau berikan buat kami adalah pesan untuk memasuki tahun yang baru. Pesan yang penting untuk setiap kami. Urapi Tuhan, kami akan mendengarkan dan setiap kami akan mendapat pesan itu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 1 Januari 2021 merupakan hari pertama dari tahun yang baru, tahun 2021. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama, yang Tuhan berikan tema tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kita benar-benar merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun di mana kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Disebutkan juga bahwa tahun 2020 adalah tahun new normal. Saya tidak tahu apa yang saudara alami di tahun 2020. Tetapi apapun yang kita alami dalam tahun 2020, memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021, kita akan tetap berpegang pada firman Tuhan sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Karena itu, mari dengan iman kita bersama-sama perkatakan, Tuhan, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena itu saya percaya tahun 2021 akan lebih baik dibanding dengan tahun 2020. Dasar kita untuk percaya akan hal ini, karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Karena kita berharap kepada Tuhan, maka kita berani berkata bahwa tahun 2021 akan lebih baik dibanding tahun 2020. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Hal-hal yang terjadi kalau kita berharap kepada Tuhan. Yang pertama,
sesuai dengan Mazmur 118 ayat 8 yang merupakan ayat tengah dari Alkitab yang berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Keadaan kita akan lebih baik kalau kita berlindung atau berharap kepada Tuhan ketimbang percaya atau berharap kepada manusia, termasuk kepada kekuatan sendiri. Kalau kita menginginkan tahun 2021 lebih baik dibanding tahun 2020, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru yang melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbanglah dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harapkan Tuhan, ajarku harapkan Tuhan, ajarku harapkan Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti ini, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat bahwa sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara, katakan bersama saya. Sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Yang keempat, sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18.
bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan kepada kita janji-janjinya, yaitu janji Tuhan yang pertama yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ingat saudara, janji Tuhan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang menanyakan Tuhan atau mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena itu, memasuki tahun 2021, kita akan lebih mengasihi dan mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Janji Tuhan yang kedua dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, di mana Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Janji Tuhan ini diberikan kepada kita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkan dan membentengi terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dalam masa kesesakan, bila kita berseru kepadanya Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Pada akhir tahun 2020, di dalam doa, saya berkata kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Musa dalam Keluaran 33 ayat 15. Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saya berkata, Tuhan, tuntun kami memasuki tahun 2021. Kami sedang dalam era Pentakosta yang ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Tetapi kami butuh tuntunan Tuhan untuk melakukan itu. Akhirnya Tuhan menjawab dan memberikan tema untuk tahun 2021. Bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Dengan 2 ayat emas
dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Tidak lama setelah itu, Bapak Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum BPHGBI, mengirim pesan kepada saya menanyakan, apa Pak Niko sudah mendapatkan tema untuk tahun 2021? Dan beliau berkata bahwa tema GBI untuk tahun 2021 adalah tahun membangun karakter ilahi. The Year of Building Godly Character. Ketika saya memberitahu bahwa tema tahun 2021 adalah tahun integritas, langsung Pak Ruben berkata, wow, sama ya Pak, kita sehati. Karena inti dari karakter ilahi adalah integritas. Memasuki tahun 2021, yaitu tahun integritas, penekanan untuk makin serupa dengan gambar Yesus semakin besar. Definisi integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Yang kedua adalah kejujuran. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, bahwa integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristen. Sebenarnya, model utama bagaimana seorang percaya hidup berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Karena itu, semua yang Tuhan Yesus ajarkan, contohkan karakternya, dan bagaimana ia berinteraksi dengan berbagai pihak harus dipelajari, dilakukan, dan diajarkan kepada semua orang percaya. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Pesan yang sangat kuat dari Tuhan Yesus untuk memasuki tahun 2021 adalah kita harus lebih lagi menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam hal ini Tuhan ingatkan tentang integritas. Jadi kita harus menjadi orang yang berintegritas. Sekarang mari kita melihat 2 ayat emas untuk tahun 2021. Ayat emas yang pertama dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Gunung Tuhan dan tempatnya yang kudus merujuk kepada bait Tuhan di Yerusalem. Ini berbicara tentang kediaman Tuhan. Ayat ini menunjukkan persyaratan untuk masuk ke kediaman Tuhan, yaitu sorga. Ini juga bisa dikatakan persyaratan untuk ikut dalam pengangkatan dan masuk sorga. Ini berbicara mengenai proses pengudusan atau sanctification. Jadi berdasarkan Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5, persyaratan untuk bisa masuk sorga bagi orang percaya. Yang pertama, bersih tangan dan murni hati. Bersih tangan merujuk kepada yang tidak terlibat dalam kejahatan. Murni hati, tidak ada motivasi yang salah alias bersih. Jadi kalau bersih tangan lebih menunjuk kepada eksternal atau tindakan yang terlihat. Sedang murni hati lebih menunjuk kepada internal atau keadaan hati. Jadi baik yang eksternal maupun yang internal
haruslah sejalan. Apa yang dipikirkan, diucapkan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Persyaratan yang kedua, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang berarti seluruh hidup kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tidak diserahkan kepada hawa nafsu, tetapi harus diberikan kepada Tuhan. Persyaratan yang ketiga, tidak bersumpah palsu. Ini langsung mengingatkan kita kepada hukum moral untuk tidak mengucapkan saksi dusta. Perhatikan mulut kita, perhatikan perkataan kita, perhatikan apa yang kita tulis di medsos. Kembali diingatkan, pentingnya untuk menjaga moralitas hidup yang utuh, luar dan dalam. Ketiga macam persyaratan ini kita sebutkan sebagai integritas. Jadi orang yang ikut dalam pengangkatan dan masuk surga adalah orang yang berintegritas. Katakan amin. Ayat emas yang kedua, Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang berkata, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Kata tulus dari kata dasar Ibrani tom yang juga berbicara mengenai integritas pribadi. Arti secara langsung, tom diterjemahkan sebagai tanpa celah atau polos. Kata ini juga mengandung pengertian tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencelakakan orang lain. Jadi orang yang berintegritas akan ditopang oleh Tuhan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Akhir bulan November yang lalu, Pak Kim Seng, salah seorang pendoa syafaat dari kita, mendapat mimpi tentang saya. Dia melihat saya bersama-sama rombongan yang besar sedang berada di suatu gedung transit. Di atas sebuah meja terlihat ada paket besar. Dan ketika dibuka berisi banyak undangan dari kertas emas. Pak Kim Seng melihat di salah satu undangan itu ada nama Niko Nyoto Raharjo. Kemudian saya bertanya, kapan pestanya? Ketika undangan itu dibuka, ternyata kosong, tidak ada tulisannya. Hanya digantungkan sebuah medali yang talinya berwarna merah. Mengenai mimpi ini Tuhan memberikan pengertian kepada Pak Kim Seng sebagai berikut. Undangan dari kertas emas adalah undangan dari sorga. Medali dengan tali berwarna merah itu diberikan kepada pemenang. Gedung transit menunjukkan kepada kita bahwa kita hanya transit di dunia ini. Tuhan juga memberikan ayat-ayat. Yang pertama dalam Wahyu 19 ayat 7-9. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Yang kedua, dari Lukas 10
ayat 20 bagian B. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yang ketiga, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan yang keempat, Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dari mimpi tentang saya ini, saya percaya itu juga buat saudara juga. Maka hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kita berada di dunia ini hanya transit. Tujuan kita adalah rumah Bapa di sorga. Tuhan sedang menyiapkan undangan-undangan buat kita semua untuk ikut dalam perjamuan kawin anak domba, di mana waktunya hanya Bapa saja yang tahu. Dan orang-orang yang diundang adalah para pemenang, yaitu orang-orang yang namanya sudah terdaftar di sorga. Mereka yang tekun menantikan kedatangan Tuhan, yang memakai pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Mereka semua ini adalah orang-orang yang berintegritas. Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saudara, saya berdoa supaya kita semua mendapatkan undangan ini, karena kita hidup berintegritas. Kita memasuki tahun 2021, tahun yang baru. Saya mau berdoa buat saudara. Mari, saya mau ajak saudara dengan iman. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh katakan haleluya. Oh, haleluya. Oh Yesus, kalau Engkau izinkan kami semua yang ada di tempat masing-masing Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kami ada di tahun 2021. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami dengan iman akan berkata saat ini, saya percaya Tuhan, tahun 2021 akan lebih baik daripada tahun 2020. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu semua. Kita janji bersama-sama, Tuhan, saya berjanji, saya akan menjadi orang yang berintegritas. Saya akan ikut dalam pengangkatan. Tuhan akan segera datang, sudah tidak lama lagi. Ya Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Hamba berdoa, biarlah semua mereka yang berjanji seperti ini, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Engkau menyembuhkan yang sakit. Tidak ada yang sakit COVID, disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan, tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Bapa, serahkan anak-anak-Mu semua dalam tangan-Mu. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Masuk tahun 2021. Terima berkat Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita sudah mendengarkan pesan Tuhan melalui global pastor kita, yaitu Pastor Niko. Kita percaya bahwa kita memasuki tahun, yaitu tahun integrity, the year of integrity. Pada waktu yang baik, setiap kita masuk dalam kehadirat Tuhan, kita tidak dengan tangan hampa. Kalau saudara ingin memberikan persembahan, persembahan ini adalah persembahan kita terakhir di tahun 2020. Saudara bisa memberikan secara online atau saudara bisa mengirimkan cek saudara sekalian.
Tetapi saudara sekalian, kayak ingin mengajak saudara sekalian berdoa. Persembahan ini bukan persembahan seperti yang biasa kita lakukan. Tapi persembahan ini kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, Kau telah memberkati aku selama tahun 2020. Hari ini, di hari terakhir tahun 2020, Kau masih memberkati saya sampai keadaanku hari ini. Seberapa kami ada, kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara berkati persembahan saudara. Saya ingin berdoa bagi setiap saudara sekalian. Persembahan ini menjadi persembahan yang berbeda. Karena melakukan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa yang Dia telah berikan buat kita. Saya ingin berdoa buat saudara sekalian mengenai hal ini. Bapa, hamba berdoa Tuhan. Kalau Kau masih memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan, Engkau merindukan hati kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. 2020 kami lalui Tuhan. Tinggal 15 menit kami akan tinggalkan tahun ini. Tapi penyertaan, berkat, anugerah-Mu tetap besar dalam hidup kami. Kami ingin memberi Tuhan Yesus. Biar persembahan ini Kau kuduskan. Boleh menjadi berkat, boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak akan berkekurangan. Berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ambil nanti sudah silakan untuk memberi. Saya ambil waktu untuk keluarga-keluarga. Kita akan kumpul, kita akan berdoa bersama-sama ya saudara sekalian ya. Saya lihat ada yang di Light Springfield sudah kumpul dengan setia. Di keluarga Ibu Lis, saya lihat ada keluarganya Sunardi, keluarga-keluarga Pak Handoko, keluarga Pak Jeffrey, sudah kumpul bersama-sama. Sudah kumpul, kita berdoa ya. Kalau saudara nggak ada, saudara sendiri mungkin di rumah, saudara siapapun juga saudara sekalian. Saudara tidak sendiri juga, karena kita ada dalam satu keluarga. Itu keluarga rohani. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tahun 2020 sudah kita akan lalui bersama-sama. Kita berkata Tuhan terima kasih. Kalau ada sakit hati, mungkin saudara dalam tahun 2020 ada banyak kekecewaan. Ada banyak amarah. Mungkin hal-hal negatif terjadi dalam hidup saudara. Lepaskan itu saat ini. Kita lepaskan itu. Kita berkata Tuhan aku gak mau bawa itu ke tahun 2021. Setelah ini selesai. Dan aku ingin memasuki tahun 2021 dengan yang baru. Saudara berapa saudara ada dengan keluargamu sudah kumpul, kita akan berdoa menyembah Tuhan. Kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Kita berdoa ya saudara sekalian, mari masing-masing saya berikan waktu masing-masing dengan Tuhan. Masing-masing dengan keluargamu. Saudara berdoa, saling mengampuni, saling memberkati. Take your time. Ambil waktu yang cukup. Kalau ada istri, ada anak-anak, ada orang tua, saudara berkati mereka. Kalau saudara sendiri, saudara berdoa buat orang-orang keluargamu yang ada di dalam hatimu. Saudara berdoa bagi keluarga rohanimu. Mari kita berdoa bersama-sama, ambil waktu dengan keluarga. Tuhan. Kalau saudara masih berdoa, saudara terus berdoa, saling mendoakan. Bapa hamba berdoa bagi jemaat-Mu. Bapa hamba berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami minta Tuhan Yesus. Kami minta terobosan yang baru Tuhan Yesus di tahun 2021. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi gereja-Mu Tuhan Yesus. Bapa kami minta Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu turun Tuhan di dalam gereja-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat keluarga rohani yang Tuhan dirikan sampai hari ini Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami boleh beribadah lagi Tuhan Yesus on site. Kami minta Tuhan Yesus kecukupan, kami minta kelimpahan daripada Tuhan. Bapa kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus saat ini Tuhan Yesus. Kami boleh meninggalkan tahun 2020 Tuhan Yesus. Tidak membawa sakit hati kami. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami lepaskan sakit hati kami itu di dalam nama Yesus. Bapa hamba berdoa Tuhan.
Bagi yang sakit hari ini Tuhan, kami minta kesembuhan daripada Tuhan. Kesembuhan Tuhan Yesus. Kesembuhan Tuhan. Oh, bahkan berdoa bagi jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Berdoa Tuhan. Mereka yang sendiri Tuhan. Kau temani mereka Tuhan. Kau menjadi sahabat bagi mereka Tuhan. Mereka tidak pernah sendiri lagi karena Tuhan janji bahwa Kau akan bersama-sama dengan kami. Immanuel, Kau akan bersama-sama dengan kami sampai akhir zaman. Tuhan, nyatakan diri-Mu bagi setiap kami. Kami memasuki Tuhan Yesus tahun 2020 dengan 21 dengan pertolongan-Mu yang baru Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul keluarga demi keluarga. Hari ini Tuhan Yesus kami memasuki dengan pertolongan Tuhan. Dengan anugerah Tuhan pimpin kami, pimpin kami Tuhan Yesus. Oh, hamakarela boshina. Dalam waktu 5 menit kita akan masuk tahun 2021. Mari pujian ini yang tadi juga Pastor Niko sudah naikkan akan menjadi doa kita untuk Tuhan berjalan bersama dengan kita meninggalkan 2020 dan memasuki 2021. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. If your presence doesn't go with us, We don't want we to leave don't this want place. to leave this place. Lord, we need You near as we go from here, to lead us by Your love and grace. May Your presence fill us every day. May Your Spirit lead the way. Lord, to You we call. Let Your glory fall, and may Your presence go with us. Mari katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Hallelujah. Oh Lord, we worship You. Mari terus siapkan hati masuk dalam hadirat Haleluya, Tuhan. Yesus. Memasuki 2021 di dalam hadirat Tuhan. Sembah Dia, saudara. Ya lama 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 ya lama 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 Mari itu bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Buka mic-nya. 2, 1. Haleluya.
sembah Dia, ucap syukur. Kami bersyukur buat tahun 2021 Haleluya, haleluya. Is our God. Sing with me. Mari bangkit berdiri dan sembah Dia, ucap syukur di 2021 ini. Only see how great, how great is our God. How great, How great is our God. Sing with me, how great is our God. and Always see how great, how great, is our God. how great is our God. How great is our God. Sing With me, how great is our God, and always see how great, Yes, Lord. how great is our God. Hallelujah. How great is our God, and always see how great, how great is our God. Mari beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara boleh unmute, katakan Happy New Year buat semuanya. Silakan unmute saudara. Kita ucapkan Happy New Year satu dengan yang lain. Katakan Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. God bless and may all that in the coming years. Selamat tahun baru. Happy New Year. Happy New Year. To all of Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year semuanya. Happy New Year sekali lagi semuanya. semuanya. New Haleluya. Year. Mari katakan sama-sama haleluya 3 kali ya. Unmute semuanya ya. Unmute semuanya. 1, New Year. 3. Amin. Mari kita naikkan satu pujian saudara. This is the day. Yang pertama kita menaikkan pujian. This is the day that the Lord has made. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Kenapa kuenya dimakan? Mari yang mau berdiri kita naikkan pujian sama-sama. Baru This setelah is ini the kita day. perjamuan kudus sama-sama Oh ya, iya, saudara. perjamuan kudus. Itunya, perjamuan kudusnya. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice. Wah, tempatnya Pak Hari seru sekali. Coba boleh di spotlight nggak tempatnya Pak Hari biar kita rasain ramenya. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Mari katakan celebrate. Kita mau celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kebaikan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji.
akan kebaikan Tuhan, sebab Dia yang layak bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, yes, di dalam Tuhan. Rejoice, rejoice in the Lord. Seru banget itu, Pak Hari, Bu Asi. In the Lord. Haleluya. Rejoice in the Lord. Pak kita, Happy New Year. Rejoice. Haleluya. Rejoice In the Lord. Rejoice. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya mau ajak kita semua deklarasi 2 ayat pada hari ini ya. Deklarasi dengan semangat. Terus kita akan masuk perjamuan kudus. Yang pertama, mari buka Mazmur 65 ayat 12 Indonesia, ayat 11 Inggris. Tapi kayaknya di sini semuanya Indonesia ya. Mazmur 65 ayat 12 ya. Bahasa Inggrisnya ayat 11. Kalau sudah dapat semua kita baca sama-sama ya. Sekali lagi Mazmur 65 ayat yang ke-12. Yang sudah dapat boleh kasih jempol. Jadi saya tahu sudah dapat, oh belum. Kita tunggu sedikit lagi ya. Mazmur 65 ayat yang ke-12. Sudah dapat? Amin, kasih jempol. Oke, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Sekarang kita tambahin tahun 2021. Sekali lagi, 1, 2, 3. Engkau memahkotai tahun 2021 dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Amin. Satu lagi saudara, Yesaya 43 ayat yang ke-19. Saya dapat ayat ini tadi pagi waktu saya, bukan tadi pagi ya, tapi hari terakhir 2020 ya, tanggal 31 pagi-pagi saya dapat ayat ini. Diingatkan Tuhan ya, Yesaya 43 ayat yang ke-19. Mari kita baca Yesaya 43 ayat 19. Yang sudah dapat boleh kasih jempol, jadi saya tahu. Oke, mari kita baca sama-sama ayat 19-nya. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, saudara, ini saya dapat ya. Jadi tahun ini Tuhan akan buat sesuatu yang baru dan akan ada mujizat. In the beginning of this year, there is going to be a miracle. Miracle-nya jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Tuhan akan buat kita. Nah, saudara yang percaya hari ini terima, angkat tangan dua-duanya, katakan aku terima ayat ini. Aku percaya firman Tuhan ini. Mujizat di awal tahun. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ayo siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan diambil roti dan anggurnya. Dan nanti Pastor Niko akan pimpin buat setiap kita lagi. Ya. Perjamuan ini menjadi perjamuan yang pertama di awal tahun. Dan setelah itu Pastor Niko akan pimpin dengan doa dan akan dengan doa berkat bersama-sama. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita ini adalah yang pertama dalam tahun 2021. Dan kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia,
mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau berkati. Terima kasih. Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Sudah berdoa, introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan diingatkan saat ini, mari, ini adalah saat yang paling tepat untuk kita minta ampun atas apa yang kita lakukan tahun 2020. Minta ampun, minta ampun, minta ampun, supaya saudara diberkati. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni, ampuni. Bapa, ampuni anak-anak-Mu semua, ampuni kami semua. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus yang pertama dalam tahun yang baru. Tahun 2021. Terima kasih kalau Kau masih izinkan kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami memasuki tahun yang baru ini. Oh rarabashikara bala. Oh rabalabala. Ucapkan terima kasih, saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput kita. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Tahun integritas. The year of integrity. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin. Amin. Happy New Year. Haleluya. Happy New Ya, Happy New Year semuanya. Happy New Year. Wah, Ibu Supi, Happy New Year udah Happy New Iya, Year. Ibu Supi. Peter Dengan Christine. kacamata 2021-nya.